Bab 11 Malam yang Dingin. Hah? Kamu ini, yakin nih mau beliin kakak? Tanya Dewi yang melihat tingkah Budi. Dia benar-benar mulai merasa bahwa Budi adalah orang yang pemalu. Hah, ampun kak, yakin kok. Jawab Budi dengan senyuman kaku yang terlihat di wajahnya yang sedikit merah karena rasa malunya. Ya udah makasih loh, Pak. Mau langsung kakak bungkus pakai kertas kado? Buat hadiah kan? Iya kak, maaf ngerepotin. Gak apa-apa kan ini kerjaan kakak, Bang. Sebentar ya. Ucap Dewi yang langsung meninggalkan Budi. Dewi pergi untuk membungkus pakaian dalam yang Budi beli setelah ia membayarnya di kasir. Tak lama kemudian Dewi pun kembali dengan sebuah kotak kado lucu berwarna pink lengkap dengan pita yang berwarna pink juga dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Makasih banyak loh Kak Dewi. Sama-sama dek Budi. Ucap Dewi sambil tersenyum. Dia memutuskan memberikan rekomendasi set pakaian dalam hitam yang elegan dan dewasa yang sedang populer di kalangan wanita karir. Dia pun membeli set yang sama untuk dirinya sendiri. Kak boleh minta nomor Reiki atau messengernya? Jadi biar gampang kalau Budi mau beli lagi. Ucap Budi sambil memaksakan senyumnya. Tuh kan bener modus. Nih catat ya. Dewi tertawa mendengar alasan Budi yang klasik. Tapi dia tetap memberitahu kontaknya pada Budi. Ia pikir mungkin Budi bisa menjadi teman ngobrolnya saat dia bosan. Makasih kak. Aku duluan ya kak Dewi. Iya hati-hati ya Budi. Dewi pun tersenyum sambil melihat Budi yang keluar dari tokonya. Tak lupa dia langsung mengirim pesan jahil kepada Budi. Dewi 94. Begitu ukurannya 36 bit. Petiti Jaban. D. Budi. Gitu gak ngerti aku. Masa aku jalan D. Budi yang sedang berada di jalan pun membalas pesan chat Dewi sambil tersenyum sendiri dan menggelengkan kepalanya. Layar mesaktinya benar-benar membuat dirinya nekat dan melakukan hal yang tidak biasa ia lakukan. Untung saja Dewi tidak tersinggung dengan apa yang dilakukannya. Akan sangat memalukan bila ia malah mendapatkan tamparan saat ia melakukan kuas yang ia terima. Budi hanya bisa berharap bahwa layar saktinya tidak akan membuat dirinya mendekam di ruangan meditasi yang berjeruji besi. Budi langsung keluar dari mall dan naik angkutan umum dengan segera mungkin. Sekarang sudah jam 6:30 malam dan Budi ingin cepat-cepat makan malam. Setelah turun dari angkutan umum, dia langsung pergi ke rumah kosong untuk menyimpan pakaian detektif miliknya dan kembali ke rumah. Karena malam ini adalah malam minggu, Budi pun mendapatkan jatah jaga warung sampai tengah malam. Karena besok libur dan masih ramai pembeli sampai tengah malam. Sudah menjadi tugas Budi untuk menjaga warungnya sampai tengah malam saat malam minggu seperti ini. Budi duduk di bangku depan warungnya sambil berlatih telekinesis dengan menggerak-gerakkan bebatuan kecil di depan warung. Dia sudah mulai terbiasa dengan kemampuannya ini, karena dia sudah mendapatkan pengetahuan tentang telekinesis. Dia hanya perlu terbiasa dengan berkonsentrasi dan mengontrol pergerakan benda yang ia gerakkan saja. Saat ini dia sudah mulai bisa mengendalikan 2 batu kecil, namun dia hanya bisa mengangkat 2 batu itu sebentar saja di udara. Karena konsentrasinya selalu buyar dan membuat telekinesisnya terhenti. Budi berhenti berlatih jika mendengar suara langkah kaki orang yang lewat, dan dia pun melayani pembeli yang biasanya adalah pemuda yang membeli kopi dan rokok pada malam hari. Dia pun meminum kopi hitam di bangku warung sambil merokok saat jam menunjukkan pukul 10 malam. Budi berencana menutup warung pada jam 11 malam dan pergi ke kontrakan Indri. Dia mengambil handphonenya ketika dia melihat ada pesan chat yang masuk. Vie, Datribel. Budi, belum lagi jaga warung nih. Kamu kok belum tidur, Via? Vie, lagi nonton drakor nih. Mumpung malam minggu, jadi mau maraton. Budi, horor, malming waktunya pacaran kali. Vie, kan pacarku lagi jaga warung katanya. Budi, pacarnya kurang cerdas tuh. Punya cewek cantik malah didiamin ya, bukannya dipeluk. Vie, ya aku lanjut nonton ya, Budi, oke sayang. Vie, Budi tersenyum membalas chat dari Novi. Dia merasa nyaman mengobrol dengan Novi. Mungkin berpacaran dengan Novi bukan ide buruk pikirnya. Namun dia sadar jika layar mesumnya ini tidak akan membiarkan kehidupannya tenang. Dengan kuas yang selalu melibatkan wanita ini, Budi harus menyelesaikan setiap kuas bila ingin merubah hidupnya. Dia ingin merubah situasi ekonomi keluarganya, apalagi setelah dia mengalami kejadian yang membuatnya stres berat saat dia kelas ke-11. Setelah berlatih dan melayani beberapa pembeli, Budi menutup warungnya.
Dia melihat orang tuanya sudah tertidur lelap, lalu dia pun pergi keluar rumah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah tiba di rumah kosong, Budi merokok dan membuka handphonenya untuk memeriksa apakah Indri sudah tidur atau belum. Budi, udah tidur belum? Indriani, belum. Ada apa Budi jam segini kok kamu belum tidur? Budi, aku ada perlu sama ibu. Penting banget. Indriani, perlu apa? Kok malam gini? Budi, ada masalah di rumah Bu. Ini Budi aja ada di luar rumah. Indriani, kamu serius? Budi, buat apa bohong Bu? Indriani, ya udah kamu kesini aja. Indri merasa aneh menerima pesan chat dari Budi di tengah malam ini. Sekarang sudah jam 11:30 dan sebenarnya dia tidak ingin membawa orang masuk ke kontrakannya. Namun karena dia mengenal Budi dengan baik, dia pun setidaknya harus mendengarkan masalah Budi. Apalagi Budi sedang berada di luar rumah saat tengah malam begini dan membuatnya khawatir. Tak lama kemudian, Budi sampai di depan kontrakan menggunakan pakaian detektif lengkap dengan masker dan kacamata. Dia takut dilihat orang bahwa dia berkunjung malam-malam ke kontrakan Indri yang bisa membuat reputasi Indri menjadi buruk. Dia juga membawa kantong plastik yang berisi hadiah untuk Indri dan kue ulang tahun yang dia beli sebelum pergi ke mall. Budi mengirim pesan chat kepada Indri bahwa dia sudah sampai di depan kontrakannya dan dia menggunakan masker dan kacamata hitam. Budi pun melihat Indri membukakan pintunya dan memberikan tanda kepada Budi untuk masuk dengan tangannya. Budi pun langsung masuk ke kontrakan Indri. Ada apa bar malam-malam begini? Selamat ulang tahun, Bu. Budi bawa hadiah sama kue buat Ibu. Hehe. Budi menjawab pertanyaan Indri sambil menunjukkan kantong plastik yang ia sembunyikan di belakang badannya. Kamu malam-malam sengaja buat ngucapin doang? Ucap Indri sambil terkejut. Maaf Bu, habis biar pas ganti hari aja. Maaf udah ganggu Ibu malam-malam begini. Ini diambil Bu. Jawab Budi sambil tersenyum. Ibu kira kamu beneran kabur dari rumah. Bikin kaget aja. Duduk dulu, Bad. Indri menyuruh Budi untuk duduk di sofa. Budi pun duduk di sofa dan melihat di atas meja sudah tersedia cemilan dan minuman. Indri pun ikut duduk di samping Budi dan membuka isi kantong plastik yang Budi bawa. Dia membuka kotak kue yang berisi kue Black Forest yang bertuliskan Happy Birthday lengkap dengan tanda hati di bawahnya dan agak terdiam memandangi kue tersebut. Kamu beneran niat banget ya Budi sampai malam begini. Makasih loh, Ibu udah lama gak beli kue ulang tahun kayak anak muda sekarang. Ucap Indri sambil tersenyum kecil menatap Budi. Sama-sama Bu, sebenarnya mau nunggu besok. Cuma Budi pikir sekarang aja sekalian. Hah, kamu ini, terus kenapa bela-belain bawa kue malam-malam begini buat Ibu? Gak kenapa-kenapa kok Bu, Ibu kan guru yang baik di kelas dan baik banget sama Budi. Terus karena kemarin ada kejadian yang bikin Ibu syak, Budi pengen ngehibur Ibu. Jawab Budi sesuai dengan skenario yang ia sudah siapkan sebelumnya. Gak ada maksud lain? Indri tersenyum dan merasa senang mendengar alasan Budi yang memperhatikannya. Dia tersentuh karena sudah lama tidak mendapatkan perhatian dari lawan jenis. Indri sangat fokus pada pekerjaannya dan tidak terlalu peduli dengan hal percintaan. Gak ada Bu. Jawab Budi dengan gugup, dia takut jika Indri akan marah. Meskipun benar jika Budi tertarik dengannya, Budi hanyalah seorang pelajar dan Indri adalah gurunya. Jadi dia lebih seperti mengidolakan Indri, dan Budi yakin semua siswa memiliki rasa yang sama. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indri adalah idola semua siswa di sekolah. Hah, Budi. Coba kalau kamu bukan anak kecil dan seumuran sama Ibu. Indri bergumam secara tidak sadar sambil memandangi Budi. Budi yang sangat sensitif dengan kata anak kecil langsung mengerutkan dahinya dan berwajah serius. Dia memandang Indri tanpa ekspresi. Maksud Ibu anak kecil gimana? Kedewasaan gak diukur dengan usia Bu, tapi dengan pikiran. Ibu gak bisa ngejudge orang begitu aja. Dan saya rasa saya adalah orang yang cukup dewasa dan tidak pantas disebut anak kecil. Saya sudah berumur 18 tahun dan bukan anak kecil lagi. Masih banyak orang yang berusia lebih tua tapi berpikiran seperti anak-anak dan ada juga remaja yang sudah bisa berpikir dengan dewasa. Budi berbicara dengan nada yang datar dan tanpa ekspresi di wajahnya. Selamat malam Bu, maaf saya sudah mengganggu waktunya. Budi langsung pergi meninggalkan Indri yang masih terdiam dengan matanya yang terbuka lebar. Indri tidak menyangka gumaman yang ia ucapkan secara tidak sadar ditanggapi dengan begitu dingin oleh Budi. Dan Indri baru pertama kali mendengar nada yang begitu dingin dari Budi yang biasanya sangat ramah. Dia seperti berbicara dengan orang lain.
dan wajahnya yang tanpa ekspresi itu membuatnya merasa bersalah. Setelah beberapa saat, dia pergi keluar pintu kontrakan untuk mengejar Budi. Namun melihat Budi sudah tidak ada dalam pandangannya, Indri merasa hatinya seperti membeku di malam yang dingin ini. Bab 12, Aku Sayang Kamu. Bag gue gak tahu harus jujur